وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala perkara-perkara yang baik, yang mempertemukan serta mengumpulkan kita untuk berkumpul bersama-sama nyari sesuatu yang akan kita yakini akhirnya adalah sesuatu yang indah, ujungnya adalah sesuatu yang luar biasa indah. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karenanya, yang menciptakan manusia karena sebab tersebut, yaitu sebagai khalifatan fil ardh, sebagai makhluk-makhluk yang akan memakmurkan bumi ini dengan kebaikan serta menjadikan hamba-hambanya ditempatkan di seluruh penjuru dunia agar mereka sujud dan rukuk kepada Allah Ta'ala dimanapun mereka berada, agar di setiap tempat terdengar lafaz la ilaha illallah, agar di setiap tanah, setiap jengkal-jengkalnya ada kepala-kepala yang tunduk, sujud serta rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh aku ciptakan manusia di atas muka bumi ini hanya untuk ibadah. Ma nuridu minhum min rizqin, kami tidak menginginkan mereka untuk menghabiskan hidupnya melulu hanya mencari harta, melulu hanya mencari makan, melulu hanya mencari kesenangan, melulu hanya berlomba-lomba tentang perkara-perkara yang terlihat. Bukan itu tujuan-tujuan hidup mereka, akan tetapi tujuan hidup mereka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan setiap kali kita mendengar kabar orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan akan segera kembali kepada Allah. Kita dikasih kepala sama Allah, kepala ini akan kembali kepada Allah. Kita dikasih mata untuk melihat dan mata ini juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita, tangan kita, mulut kita, bahkan setiap hal-hal yang terlintas di dalam hati kita, hati ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala guna mengadukan apapun yang kita lakukan dengan amanah-amanah Allah tersebut. Makanya golongannya manusia selalu terbagi menjadi dua, selalu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang akan diselamatkan dan ada yang akan tidak diselamatkan. Ada yang akan kembali ke dalam surganya dan ada yang akan kembali ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Patokannya apa? Gimana caranya biar selamat? Selamatkanlah setiap amanat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang dititipkan untuk kita, kita rawat sebaik mungkin, kita jaga dari setiap hal yang diperlukan untuk dihindari, agar ketika kita mengembalikannya kepada sang pemilik seutuhnya, kita akan mengatakan dengan berbangga, dengan kepala yang terangkat, mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah,
itu semua ya Allah. Seperti itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jiwa-jiwa penghambaan kita, jiwa-jiwa pengorbanan kita, jiwa-jiwa ketulusan kita, jiwa-jiwa keikhlasan kita, itu yang akan dipandang oleh Allah Ta'ala dan yang akan selalu bisa untuk menyelamatkan kita. Karena Allah Ta'ala yang maha pengampun, satu kesalahan kita diampuni, dua kesalahan kita diampuni, bahkan banyaknya kesalahan kita akan tetap diampuni selama kita minta ampun, selama kita bertaubat, selama kita mengakui itu adalah sebuah kesalahan dan kita selalu nyari di mana tempat Allah Ta'ala mandang saya dengan pandangan rahmatnya. Mungkin dengan duduknya saya di majelis, mungkin dengan tunduknya saya kepada suami, mungkin dengan sedekah saya, mungkin dengan pandangan rahmat saya kepada orang tua saya, mungkin dengan zikir atau sholawat yang saya lantunkan. Entah dari mana jalan ridhonya Allah Ta'ala, jalani semuanya dengan penuh ketulusan agar kita kembali kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala melihat bahwasanya kita adalah hamba yang sedang berproses untuk jadi orang baik. Tidak pernah mau noleh, tidak pernah mau kembali ke masa lalu yang kelam, tidak pernah punya keinginan untuk menjerumuskan diri di dalam gumpalan dosa yang luar biasa besar. Kami kapok sama yang namanya zina ya Allah. Kami kapok dengan yang namanya pengkhianatan ya Allah. Kami kapok dengan setiap dusta-dusta kami ya Allah. Kami kapok dengan keburukan-keburukan masa lalu, meskipun mungkin masih tersisa keburukan-keburukannya, tapi tak ketahuilah ya Allah, kami sedang berproses untuk membersihkan diri. Rasulullah SAW ketika ditanya, ketika beliau sholat sampai saking lamanya berdiri, hatta yatawarram qadamah, kata Sayyidah Aisyah sampai bengkak kakinya Nabi, sampai membesar kakinya Nabi. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasul, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, jenengan ini orang manusia yang telah terampuni dosa yang lalu, bahkan yang akan datang pun telah diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi jenengan masih sholat semacam ini ya Rasul, jenengan masih sujud semacam ini ya Rasul, jenengan masih rukuk semacam ini ya Rasul, jenengan masih melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang ini ya Rasul. Maka jawabannya Rasulullah simpel, afala akunu abdan syakura, aku adalah hamba yang paling banyak menerima nikmat. Saya adalah manusia yang paling dikasih kenikmatan terbanyak. Saya yang paling ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Saya dikasih ilmu terbanyak, kedudukan tertinggi, nikmat luar biasa zahir batin diberikan kepadaku. Apa salah kalau saya jadi hamba yang ngerti caranya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simpel jawabannya Nabi. Ketika beliau pernah tersungkur ketika melihat seekor kerang lewat di depan beliau, di hadapan beliau lewat seekor kerang, beliau langsung tersungkur sujud syukur. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul, jenengan melihat kera dan jenengan sujud syukur, kenapa ya Rasul? Katanya Rasulullah, saya ingat firman-Nya Allah Ta'ala yang mengatakan, walaqad karramna bani Adam, manusia ini dimuliakan sama Allah Ta'ala. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia ini dibentuk sama Allah Ta'ala dengan bentukan terindah, dengan tatanan terindah, dengan luaran terindah. Alhamdulillah kok saya jadi manusia
manusia, ndak jadi kerang. Alhamdulillah kok saya jadi manusia, ndak jadi nyamuk, ndak jadi lalat, ndak jadi kucing, nggak jadi anjing. Saya berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas hal tersebut. Makanya namanya Nabi Muhammad itu Muhammad, manusia yang paling terpuji. Beliau itu namanya Muhammad, dan sifat dari Muhammad itu sendiri ada pada dirinya zahiran wa batinan. Zahirnya beliau penuh cara untuk memuji, lebih-lebih lagi batinnya beliau. Karena beliau orang yang paling ngerti caranya bersyukur, karena beliau orang yang paling ngerti caranya terima kasih, beliau orang yang paling ngerti gimana caranya meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari di tempat ini itu, yang kita cari di tempat ini rasa itu, yang kita cari di tempat ini hati yang semacam itu, yang kita cari di tempat ini ibadah-ibadah yang walaupun akan selalu jauh sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tahu persis kita sedang memirip-miripkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam surat An-Nur yang berarti cahaya. Semoga surat ini membercahayai hati kita, membercahayai pikiran kita, membercahayai cara pandang kita, membercahayai rumah-rumah kita, bahkan anak-anak serta pasangan kita. Semoga semuanya tercahayai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cahaya yang dikatakan kalau sampai masuk ke dalam hati seseorang, kalau sampai masuk ke dalam pikiran seseorang, cahaya itu akan selalu terang benderang, tidak akan pernah kenal mati, tidak akan pernah kenal padam, tidak akan pernah kenal redup. Kalau kita punya cahaya di rumah-rumah kita, kalau wayahe mati lampu, yo mati. Kalau kita nyalakan, yang kita nyalakan ini api, disiram air mati. Kalau yang kita nyalakan ini adalah senter, ditekan off-nya mati. Gitu. Tapi kalau sudah cahayanya Allah yang masuk ke dalam hati-hati kita, ngeresep sampai ke seluruh sanubari kita, cahaya itu tidak akan pernah kenal yang namanya padam. Kenapa? Karena cahaya itu sumbernya dari sang pemilik cahaya, sumbernya dari sang pencipta cahaya, sumbernya dari sang perawat cahaya itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat An-Nur ini dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, alimu nisa'akum suratan nur, ajarkan kepada perempuan-perempuan kalian surat An-Nur, entah itu bibimu, entah itu putrimu, entah itu saudarimu, entah itu ibumu, bahkan nenekmu ataupun buyutmu sekalipun, selama dia perempuan, ambil kesempatan untuk mempelajari surat An-Nur. Kenapa? Karena isinya semuanya tentang pakem-pakem yang akan membentengi harkat martabatnya seorang perempuan, sehingga mereka akan menjadi perempuan-perempuan yang terhormat di dunia, terhormat juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita bahas tentang, kemarinnya udah lama gitu. Kemarin ini bukan kemarin minggu kemarin gitu. Sebelum Ramadan. Saya tidak yakin jenengan sik nyantok gitu. Jadi ya kalau mau dengar rekamannya ada Bu di YouTube saya gitu, jenengan surat An-Nur yang mana ya? Runtut, alhamdulillah playlistnya itu dari ayat 1 kayaknya lengkap. Kayaknya loh, saya nggak janji. Makanya kadang-kadang saya nggak lupa mencet nih, sudah dicepak nih, sudah gini, lupa tombol merahnya nggak dipencet, itu bolak-balik dia. Namanya manusia, gitu. Tempatnya lupa,
alhamdulillah ya. Kalau bulan yang lalu sebelum Ramadan kita bahas tentang adab-adabnya bertamu, ya. Adabnya cara bertamu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang pertama dan utama, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat tersebut, fala tadkhulu, ya. Di ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Adab yang pertama yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan kamu masuk ke satu rumah selain rumahmu sendiri. Kalau kamu masuk ke rumahmu sendiri terserah. Kalau kamu masuknya ke rumahmu sendiri, mau ngebrek nelawang, mau kamu model seperti apapun rumahmu terserah. Mau kamu punya pagar itu mau tabrak silahkan. Mau pagar pintu rumahnya saya pengen ngerusak ininya, jadi rumahnya jenengan silahkan. Wairu buyutikum, yang dibahas sama Allah Ta'ala di sini, kalau engkau wahai hamba-hambaku beriman masuk ke dalam satu rumah selain rumahmu, fala tadkhuluha hatta tasta'nisu, pastikan bahwasanya pemilik rumah itu adalah orang-orang yang legowo dengan datangnya kita, yang senang dengan kehadiran kita, yang insya Allah akan menyambut kalau kita datang ke rumah orang tersebut. Tapi kalau jenengan datang ke satu rumah, jenengan masih ada keraguan, ini kira-kira orangnya senang apa enggak ya tak ramoni, kira-kira ini orangnya suka apa enggak kalau saya datang ke rumahnya. Rumahnya siapa? Contohnya rumah mantan pacarnya suaminya jenengan. Angel lagi. Mantan ke-1, mantan ke-2, mantan ke-3. Lek jenengan tamoni, kalau jenengan berkunjung ke situ, ini perempuan ini kira-kira pelerak-pelerok sama saya, apa ketawa ketiwi nyambut saya. Kalau ada rasa khawatir semacam itu, yang perlu jenengan lakukan adalah memastikan dulu. Dengan cara apa? Mungkin ngasih kabar dulu. Jangan jenengan kasih surprise. Kalau sama mantannya suaminya jenengan surprise, bukannya disambut jenengan disiram banyu. Pas di depan rumah lagi siram-siram, loh datang ini seru. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, hatta tasta'nisu. Kalau kita mau ke rumahnya orang, ke rumahnya seseorang, atau kalaupun misalkan bukan tentang rasa hati yang semacam itu, jangan mau sowan ke rumahnya bunyai-bunyai, atau ke rumahnya kiai-kiai, ke rumahnya para ulama-ulama, jangan mau datang ke sana, mau sowan ke sana. Ada baiknya kalau jenengan datang ini ngasih kabar dulu, atau minimal tahu persis kedatangan kita tidak akan mengganggu istirahatnya beliau-beliau. Ke rumahnya kiai siapa? Kayak saya misalkan sowan ke guru saya Habib Segaf, saya sudah hafal waktu istirahatnya beliau. Ustadz Segaf ini biasanya pulang habis duhur sekitar jam 2 sampai jam 3, itu waktunya beliau istirahat. Kalau kita nyampe Bangil jam 2, jam 3, jangan datangi rumahnya beliau dulu. Kenapa? Karena kita tahu beliau jamnya istirahat. Dan para ulama-ulama kita biasanya adalah orang-orang yang tidak pernah nolak tamu. Kita yang harus tahu diri. Kita yang harus tahu diri. Waktunya beliau untuk ngajar, waktunya beliau untuk mencerahkan umat, untuk berdakwah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada hal-hal tak terduga yang paling mereka ini, yang paling beliau korbankan itu adalah waktu istirahatnya. Biasanya yang paling dikorbankan itu adalah waktu istirahatnya beliau. Jangan sampai kita nambahi bebannya beliau. Jadi janjian dulu. Saya insya Allah mau datang rombongan 10 orang, 15 orang. Istilahnya dan datang sowan
ndak lama-lama nggih. Ndak sampai nginep insyaallah. Nggih. Jadi sebentar-sebentar, jangan sampai ganggu waktunya lama-lama karena mereka adalah orang-orang yang disibukkan dengan dakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau beliau-beliaunya sendiri yang minta, "Sekto jomule, sekto makan dulu. Nanti dulu ini dan lain sebagainya," jenengan terima karena makan di rumahnya para ulama itu barokahnya luar biasa. Karena kita duduk ngadep ngelihat aja, ngelihat sama orang-orang semacam itu, dengan orang-orang yang dimuliakan sama Allah taala, ngelihat tok pahalanya luar biasa besar. Kita ngelihat sama orang-orang yang mengingatkan kita dengan akhirat, itu sudah menjadi bukti, menjadi salah satu pertanda bahwa mereka ini adalah para kekasihnya Allah, orang-orang yang paling dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang duduk sama para wali-walinya Allah, meskipun duduknya itu cuman sekadar kayak telur jenengan taruh di atas penggorengan, setelah itu matang, telur ini kan paling cepat matangnya, jadi misalkan cuman 1 menit 2 menit duduk di hadapan mereka, hayyan au maitan katanya Nabi, mereka hidup ataupun mereka sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah sana, ibadah setahun, qiyamaha wa siyamaha, siangnya puasa, malamnya penuh dengan bangun malam. Aduh tidak kuat tuh, jenengan setahun siang puasa, malam semalam suntuk, bangun malam sanggup jenengan? Kuat jenengan? Kulo angkat tangan, kalau saya angkat tangan. Ini duduk di hadapan para wali-walinya Allah Taala 1 menit aja, pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah selama 1 tahun penuh. Jadi kita istilahnya itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tadi kuncinya di mana? Hatta tastanisu. Yang pertama yang kita pikirkan, mereka adalah orang-orang yang nyaman dengan kehadiran kita. Wa tusallimu ala ahliha. Setelah itu ketika mau masuk, dodok dulu, minta izin dulu, mengucapkan salam dulu untuk kemudian minta izin masuk ke dalam rumahnya. Dan ketika kita masuk ke dalam rumah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-duyuf kal mayyit baina yaday mughassilih. Sesungguhnya tamu itu kayak mayit di hadapan orang yang sedang memandikan mayit. Diwalik ke kanan, malik ke kanan. Diwalik ke kiri, malik ke kiri. Jadi kita harus sendiko dawuh dengan apapun yang dikatakan oleh tuan rumah. Disuguhi teh, ada kopi enggak? Disuguhi sirup, ada sudah gembira dari niki angel karo tamu model ngeten niki. Jadi apapun yang disuguhkan, apapun yang dikeluarkan di situ, kita tidak punya hak untuk mengomentari, tidak punya hak untuk mengomentari, dan kita harus memastikan bahwasanya tuan rumah ini nyaman dengan kehadiran kita. Atau tusallimu ala ahliha. Dzalikum wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Allah taala mengingatkan bahkan tentang hal-hal yang semacam ini agar kalian ngerti satu sama lain, agar adab-adabnya Islam itu terus terjaga sampai akhir zaman, sampai kapanpun juga kamu akan menjadi orang yang akan terhormat, baik itu sebagai tuan rumah atau orang yang kedatangan tamu, ataupun sebagai orang-orang yang bertamu ke rumahnya orang. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang semacam ini aja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang lainnya, apalagi tentang sesuatu yang lebih besar daripada itu. Fa illam tajidu fiha ahad fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau ada orang di dalam rumah tersebut, jangan nyelonong masuk rumah
tersebut kecuali ada izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Nek ndak enek wong, nggih. Kalau ndak ada orang, jenengan dodoki pintu depan ndak dibuka nih, jenengan dodoki pintu belakang ndak dibuka nih. Jangan panggil tukang kunci, dobrak kuncinya, nggih. Kalau ndak ada orang di rumah itu, mulio pulang. Atau kalau ndak, nggih, kalau memang kita punya hajat untuk masuk ke dalam rumah tersebut, misalkan tas kita ketinggalan, buku kita ketinggalan, atau apapun barang kita ketinggalan di situ, kita minta izin dulu sama tuan rumahnya, mungkin lagi pergi, mungkin lagi keluar, minta izin untuk sekedar masuk ngambil barang kita yang tertinggal. Nggih. Fa'ilam tajidu fiha ahad fala tadkhulu hatta yudana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dan kalau sampai tuan rumah itu ngusir kalian, nggih. Jadi kita datang kok kita disuruh pulang, nggih. Saya enggak mau melihat kamu, saya enggak pengen ketemu sama kamu, saya enggak pengen ngobrol sama kamu, nggih. Maka yang paling baik adalah pulang. Yang paling baik adalah putar balik untuk pulang. Nggih. Jadi kalau kita diusir sama seseorang dari satu rumah, nggih, paling bagusnya gimana? Pulang aja, ndak usah ngenyah. Nggih, ndak usah ngenyah. Kecuali kalau ada sesuatu yang memang ingin kita perbaiki. Mungkin ya ini banyak terjadi. Biasanya yang semacam ini bukan sama orang lain, sama keluarga sendiri. Nggih, sama keluarga sendiri. Bentik sama ibunya, nggih, enggak akur sama kakak-kakaknya, enggak akur sama adik-adiknya karena masalah macam-macam yang terjadi. Nggih. Jadi kalau misalkan kita diusir tapi kita punya keinginan untuk memperbaiki hubungan, nggih, punya keinginan untuk memperbaiki hubungan, kita jelaskan. Nggih, saya enggak mau apa-apa di sini. Saya cuma pengen silaturahmi kita itu kembali lagi. Ndak pulang, sik to, dengerin dulu. Ndak pulang. Kalau sampai dia bilang pulang 3 kali, jenengan pulang. Nggih. Jadi jatahnya sampai berapa kali? 3. Nggih. Jadi kalau sampai 3 kali dia kekeh mengatakan pulang, kamu enggak berhak untuk masuk rumah ini, kamu enggak perlu menginjakkan kaki lagi di rumah saya, maka putar balik pulang. Nanti cari waktu lagi untuk memperbaiki masalah. Jadi seperti itu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa azkalakum wallahu bima ta'maluna alim. Nggih. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan boleh bagi kita untuk masuk ke rumah-rumah yang menjadi tempat umum. Nggih. Jadi rumah-rumah dulu di Arab Saudi itu banyak, nggih. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum ada yang namanya hotel-hotel, belum ada tempat-tempat penginapan-penginapan. Banyak orang kaya-kaya itu yang menyediakan tempat-tempat istirahat. Kalau zaman kita mungkin sekarang bilangnya rest area, tempat peristirahatan setelah perjalanan jauh. Ini orang-orang kaya yang bikin tempat-tempat tersebut. Katanya Sayyidina Abu Bakar nanya, ya Rasul, kalau tempat-tempat umum seperti itu kita minta izinnya sama siapa? Turun ayat ini, kalau kamu masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya di tempat tersebut, maka boleh kamu masuk ke rumah-rumah yang semacam itu. Yang penting apa? Yang penting adabnya tetap dijaga, jangan sampai dirusak, jangan ngambil sesuatu dari situ, dicepaki kulkas, digoyong kulkase, dicepaki kipas, diambil, dijepot kipase. Nah, ini sing bledru. Nggih, jenengan masuk hotel pun juga gitu. Kasure apik gowong milih ae. Sikat jedingnya kok bagus, bawa pulang. Nggih. Ada yang boleh kita bawa pulang, ada yang enggak boleh kita bawa pulang. Anduke diringkesi, selimute diringkesi. Biasa sing ngoten niku emak-emak. Yang wajar-wajar yang diambil. Wah, ada sikat gigi ya. Ini nggak mungkin dipakai tamu berikutnya, kan nggak mungkin. Ya, jenengan ambil. Ada sabun-sabun kecil-kecil batangan, sampo-samponya jenengan ringkesi. Mboten apa-apa. Dijejer-jejer. Oh, pernah masuk hotel ini, pernah masuk hotel ini, pernah masuk. Souvenir hotel. Boleh jenengan ambil. Kalau untuk yang seperti itu yang memang disiapkan, yang memang masuk akal untuk diambil, jenengan ambil. Tapi kalau yang tidak lumrah untuk diambil,
mobil kipase dijiko, kursi ini dijiko, bantal ini dijiko. Jangan gitu nggih. Tobatlah. Sawale ora dijiko. Untuk sawalannya. Nah ini tadi, jadi adab yang paling, termasuk salah satu adab yang paling diajarkan di dalam surat An-Nur ini adalah adab menjadi tamu, adab bertamu kepada seseorang. Apa yang harus kita jaga, gimana caranya dan lain sebagainya, semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut. Setelah itu kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan. Ini salah satu ayat terpenting juga, semuanya penting di dalam surat An-Nur ini. Kalau saya lihat orang perempuan khususnya, misalkan dia belajar dari pakem-pakem agama ini cuman yang ada di surat An-Nur aja, insya Allah wes masya Allah ya Allah, wes masya Allah tambah ya Allah. Napa levelnya wes istilahnya buat jadi seorang istri, jadi istri yang baik di komunitas, dia juga akan jadi orang yang terhormat, mau namu dan lain sebagainya, semuanya akan ada ketika dia ngerti tentang aturan-aturan di dalam surat An-Nur, terlebih lagi adalah ayat-ayat ini. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat yang pertama di dalam surat di dalam ayat yang ke-30, yang akan kita bahas adalah Allah Taala mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, kepada kaum laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayyaghuddu min absarihim, untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, dzalika azka lahum, yang semacam itu akan menyucikan jiwa mereka, la'allakum innallaha khabirum bima yasnaun. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dengan setiap detail perbuatan yang telah engkau lakukan. Ini ayat untuk laki-laki. Ayat untuk perempuannya di ayat yang selanjutnya lebih detail lagi. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Panjang niki. Katakan wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan umatmu, mereka juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka serta menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan agar mereka tidak menyingkapkan aurat-aurat mereka kecuali yang memang harus terlihat. Sebagian ulama menafsirkan yang memang harus terlihat atau memang masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk terlihat ini bagian mana? Wajah sama telapak tangan. Yang boleh nampak auratnya, yang boleh ditampakkan. Ini batasan, batasan yang diaturkan oleh Al-Quran. Kita tilik terlebih dahulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perintah untuk menundukkan pandangan, baru setelah itu memerintahkan untuk menutup aurat kita. Jadi yang pertama kita lakukan untuk menjaga harga diri kita agar tidak sampai masuk ke satu maksiat yang termasuk dari maksiat-maksiat terbesar, yaitu zina. Entah itu zina beneran dengan kelamin ataupun zina mata, zina telinga, zina aroma badan dan lain sebagainya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menundukkan pandangan. Kalau kamu orang yang bisa menundukkan pandangan, insya Allah kamu juga akan bisa untuk menjaga kemaluanmu. Karena
jagain kemaluan, istilahnya masuk ke dalam maksiat yang namanya zina, itu ndak akan mungkin bisa serta-merta semuanya. Asal muasalnya selalu dari mata turun ke hati, turun ke yang bawahnya lagi. Selalu seperti itu. Ndak ada orang ujuk-ujuk WA, yuk zina yuk. Nggak mungkin yang semacam itu, Bu. Jadi selalu lewatnya itu mata. Makanya para ulama mengatakan mata ini jendelanya hati. Mata ini jendelanya hati, sebagaimana telinga juga adalah jendelanya hati. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang mengisi hati kita, apa yang terjadi di dalam hati kita, itu ditentukan oleh apapun yang jenengan lihat atau apapun yang jenengan dengar. Buktinya apa Ustazah? Buktinya jenengan kalau mau sholat, sebelum sholat delok sinetron, jadi sebelum sholat ngelihatnya sinetron India, misalkan seperti itu. Oh enggak, kalau zaman sekarang sinetron Korea, bukan sinetron kalau Korea, drama Korea. Allahu Akbar. Tadi Tomingse ngapain ya sana? Enggak zaman sekarang siapa artisnya yang terkenal? Jadi Lee Min Ho lagi gini sama ini, sama pasangannya. Niku Allahu Akbar, bariki apa yo? Setelah ini gimana ya? Mesti seperti itu. Kenapa? Karena yang jenengan lihat, jenengan rekam masuk ke dalam hati, itu yang akan istilahnya yang bakalan ngisi hatinya jenengan niku. Kalau jenengan sebelum sholat scroll Instagram masak-masak, ada orang bikin telur goreng digini-ginikan, ada orang bikin ayam goreng digini-ginikan, kue model gini, kue model gitu dan lain sebagainya. Allahu Akbar, mari kita jajan. Habis ini belanja saya. Gitu. Kenapa? Karena itu yang terisi di dalam hati kita. Karena itu yang isi hati kita, yang isi pikiran kita, akhirnya menjadi satu kesatuan yang akan ngerasuk ke dalam sanubari kita. Tapi kalau ketika kita sebelum sholat kita mulai dari wudu, wes niat nawaitul wudu, begitu kumur ya Allah, Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, mulut ini jadikan mulut yang gampang pikir, yang gampang ngerti, yang gampang ngomong-ngomong yang baik, ngirup air ke dalam hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, hidung ini semoga jadi hidung yang bisa nyium aroma wanginya surga, jangan sampai nyium bau anyirnya neraka. Ketika masuk basuh ke area wajah, kita akan mengatakan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, muga-muga ini termasuk muka-muka yang akan engkau bercahayai, yang akan engkau sinari, yang akan engkau kasih rasa keterangannya wajah di hari di mana engkau akan menampakkan secara jelas mana golongan ahli maksiat dan mana golongan ahli taat. Yang taat wajahnya akan bercahaya, yang maksiat wajahnya akan gelap gulita. Allahumma bayyid wajhi. Basuh tangan ya Allah, tangan ini. Jadikan tangan kanan ini yang ngambil kitab saya. Tangan kiri jangan sampai diambil dari tangan kiri saya, au min wara'i dhahri, atau apalagi dari bagian belakang punggung saya. Ini hal-hal yang akan bikin kita itu tertreatment. Istilahnya mulai dari wudunya sudah khusyuk, setelah itu berangkat ke masjid atau berangkat ke musola yang paling dekat sama rumah, di jalan sambil mengatakan Allahumma ja'al, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu jalan dari rumahnya ke masjid di waktu subuh. Allahumma ja'alin nura fi qalbi wa nura fi sam'i wa nura fi basari wa nura fi yadi wa nura fi jismi wa nura fi jildi wa nura fi sya'ri. Ya Allah, jadikan mata saya
penuh cahaya, wajah saya penuh cahaya, tangan saya penuh cahaya, kaki saya penuh cahaya, badan saya penuh cahaya, rambut saya penuh cahaya. Itu yang dungone Nabi Muhammad itu seperti itu. Ndak kaya awake dhewe sing digremengne hal lain lagi. Nggih, yang digremengne istilahnya pikirannya kesana kemari. Kenapa? Yang kita isi lewat pandangan kita dan pendengaran kita itu perkara-perkara yang tidak akan membercahayai hati-hati kita. Saya pernah dengar kisah salah seorang perempuan solihah di zaman ini. Ibunya guru saya, yaitu Habib Umar bin Hafid. Beliau punya ibunda namanya Hubabah Zahra. Di dalam duduknya lagi duduk-duduk sama santri-santri anak-anak Darul Zahra. Yang lainnya ngobrol-ngobrol, makan-makan, guyon-guyon dan lain sebagainya. Beliau itu lisannya itu ngomong terus. Ketika kita dengerin, istilahnya kita fudul ngoten. Ini sebenarnya beliau ini mau apa yang dibaca? Apa sholawat, apa istighfar, apa zikir dan lain sebagainya. Ternyata doa yang beliau lantunkan. Ya Allah, dengan bahasa yang simpel, ala emak-emak. Beliau mengatakan, ya Allah, mbok hamba ini jadi hamba yang selalu Engkau pakai, selalu Engkau pandang dengan pandangan yang saya waktu Engkau pandang itu selalu dalam kebaikan. Jangan sampai saya jadi hamba-hambamu yang tidak bernilai, yang tidak pernah mikir baik, yang tidak pernah tandang baik, yang tidak pernah ngomong baik, yang akan Engkau hinakan di akhirat nanti. Setelah itu dikatakan lagi duduk-duduk seperti itu. Hadramut itu sering sekali terjadi mati lampu. Ujuk-ujuk tengah malam, jadi habis isya gitu, kita sowan di rumahnya beliau, mati lampu, mati lampu. Kalau jenengan kira-kira napa niku yang keluar begitu mati lampu? PLN itu ya. Ora enek kabar, ora enek apa, ora enek gledek, ujuk-ujuk mati gitu. Itu kita. Itu kita seperti itu. Kenapa? Yang ngisi hati kita dan pikiran kita, omongan istilahnya yang akan keluar, yang keluar dari lisan kita itu apa yang ada di dalam hati kita. Itu buktinya apa? Kita itu hatinya kosong, kita itu pikirannya kosong. Mikirnya nggih ngoten, mati lampu nggih. Padahal wis bayar sasi ini. Tapi dowone ngoten niku. Nggih. Hubabah Zahra begitu mati lampu, Allahumma nawwir kuburan. Ya Allah, jadikan kuburan saya kuburan yang bersinar. Ya Allah, jadikan saya punya kuburan yang luas. Ya Allah, jadikan saya punya kuburan yang akan selalu terang benderang. Lampune bukan lampu ngenten, lampune surat Al-Mulk, lampunya Al-Quran, lampunya zikir, lampunya kedekatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spontan itu keluar dari lisannya, Allahumma nawwir kuburana. Ya Allah. Jadi gelap itu langsung yang kebayang itu kuburan. Gelap itu yang kebayang langsung kuburan. Ya Allah, kuburan saya mau jadikan terang benderang yang tidak butuh PLN untuk menyalakannya. Tidak butuh kiriman anak-anak kita untuk nyalakannya. Kita yang nyalain sendiri. Tidak butuh kiriman sedekah dari anak-anak kita. Kita yang nyinarin sendiri. Tidak butuh investasi. Ya itu memang diusahakan. Ya itu. Jadi bahasa simpelnya kalau abah saya ngomongnya, ngapain kita nungguin tahlilnya anak-anak kita? Kalau kita sepanjang hidup bisa tahlilan sendiri. Kenapa kita harus nungguin bacaan Al-Quran Yasinnya anak-anak kita? Kalau kita juga mampu untuk baca Yasin sendiri, kenapa kita harus nungguin sedekah dari anak-anak kita? Kalau kita selama hidup kita juga mampu untuk sedekah sendiri. Itu bahasa simpelnya abah saya. Dan itu terpraktekkan pada diri Hubabah Zahra. Jadi tidak heran kalau beliau punya anak itu sampai bisa jadi seperti Habib Umar bin Hafid, seperti kakaknya Habib Masyhur. Habib Masyhur kakaknya Habib Umar itu lebih tinggi lagi ilmunya dibandingkan Habib Umar. Cuman Habib Umar itu kelebihannya apa? Orator. Beliau itu kalau ngomong, kalau bicara, kalau khutbah, kalau pidato itu tatanan bahasanya luar biasa indah. Tapi masalah keilmuannya kakaknya
beliau, jauh di atasnya beliau. Namanya Habib Masyhur. Sudah wafat tapi. Tadi Habib Masyhur itu kakak pertamanya Habib Umar. Beliau punya, jadi anak-anaknya solihah. Kakak, jadi bahkan Habib Umar itu sering kali mengingat, katanya beliau, saya pernah satu hari lagi duduk sama kakak, biasa kakak adik guyonan sampai ngakak-ngakak seperti itu. Bu Babah Zahra lagi sholat, begitu selesai sholat beliau mengatakan, ma fi hadzal bait, rumah macam apa ini? Di dalamnya ada tawa terbahak-bahak, di dalamnya penuh dengan kelalaian, di dalamnya penuh dengan omongan yang tidak ada manfaatnya. Taubat sekali. Anak kecil umur 5 tahun 6 tahun ngakak-ngakak sama ibunya, diomongin ini rumahnya ahli bait, ini rumahnya anak cucunya Nabi, ini rumahnya ahli ilmu, ini rumahnya ahli Quran, ini rumahnya orang-orang yang beradab, diisi dengan tawa-tawa yang semacam ini. Katanya Habib Umar semenjak itu, setiap kali beliau mau melakukan kesalahan diingetin sama kakaknya, tadzakkar ya Umar yaumal fahbah. Jangan sampai kita bikin umi kita marah lagi, sebagaimana hari kita tertawa terbahak-bahak. Itu pertama dan terakhir kalinya, katanya Habib. Pertama dan terakhir kalinya bikin uminya kecewa, bikin uminya marah. Setelah itu tidak pernah lagi. Apa kabar sama rumah kita? Setiap hari tertawa. Nah, contohnya kayak kita soalnya. Contohnya kayak kita yang ibadahnya seperti kita, yang hari-harinya seperti kita, yang tindak tanduknya seperti kita. Makanya kalau mau melihat orang hebat, kalau ada orang hebat di sisinya, mesti ada perempuan-perempuan yang hebat. Kalau udah ibunya, istrinya, putrinya, pasti ada orang-orang yang hebat. Tapi yang paling sering itu ibu sama istri. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para laki-laki, tundukkan pandangan kalian, maka kamu akan terjaga kemaluan-kemaluanmu. Kamu tidak akan masuk ke dalam satu maksiat yang akan menurunkan harga dirimu, yang akan bikin kamu ini terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika azka lakum, yang semacam itu, penyucian semacam ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri setiap hamba yang mengaku sebagai hamba yang beriman. Dzalika azka lakum. Kalau kita pengen jadi orang-orang yang terbersihkan, pengen jadi orang-orang yang tersucikan, langkah awal kita adalah jaga pandangan kita, jaga kemaluan kita. Kalau perempuan, jaga aurat kita. Jadi jaga aurat ini termasuk sesuatu langkah pertama, langkah awal, bukan akhirnya. Wis hijrah saiki, wis jilbaban, wis hijrah, dianggap semuanya sudah baik, dianggap semuanya sudah indah. Jilbab ini adalah salah satu motivasi kita untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Niku langkah kecil, Bu. Langkah awal, pijakan pertama. Dan setelahnya masih ada ribuan tangga yang harus kita lalui untuk semakin memperbaiki diri. Dari keazkaru. Tapi ini bisa dikatakan menutup aurat ini bisa dikatakan ketika seseorang menutup aurat, ketika seseorang jaga auratnya mereka, hal-hal kebaikan yang lebih baik itu akan semakin gampang untuk mendekat. Kalau kita pakai jilbab, pakai kerudung aja, pakai kerudung aja, jenengan nggak akan sungkan duduk di majelis, jenengan nggak akan sungkan gabung grup sholawatan, jenengan nggak akan sungkan sowan ke kiai-kiai atau bunyai-bunyai, jenengan nggak akan sungkan ziarah-ziarah, grup ziarah wali limo, tank topan, pakai celana pendek, kan aneh, gitu. Jadi langkah satu ini tadi
tadi akan bawa banyak sekali kebaikan, akan mengundang banyak sekali kebaikan yang lainnya yang akan Allah Ta'ala hadirkan di dalam kehidupan kita. Ini terasa sekali apalagi kalau di negeri-negeri yang Islamnya itu minoritas. Orang-orang yang ada di Amerika, di Inggris, saya punya beberapa teman di daerah di tempat-tempat yang semacam itu, di Meksiko dan lain sebagainya. Mereka mengatakan ketika kita nutup aurat, ketika kita berhijab, yang pertama kita lebih gampang menemukan makanan yang halal. Karena di tempat-tempat itu kan babi dipakai, khamr diminum dan lain sebagainya. Begitu kita berhijab, orang tahu oh ini orang muslim, tidak makan babi, tidak minum alkohol. Itu yang paling gampang. Jadi kalau kita pergi, jangan pergi kemana, jalan-jalan ke negeri-negeri yang minoritas Islamnya itu yang paling terasa bagi mereka. Dzalika azkalahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala Maha tahu dengan setiap niat kita, dengan setiap tujuan kita, dengan setiap langkah-langkah kebaikan kita, entah itu besar ataupun kecil, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan setiap kebaikan-kebaikan tersebut. Mungkin kita digampangkan sama Allah Ta'ala, digampangkan untuk menundukkan pandangan, digampangkan untuk menjaga kemaluan, digampangkan untuk menutup aurat secara sempurna, diluruskan niat kita, dingertikan dengan cara-cara yang baik, dingertikan dengan cara-cara yang gampang, dingertikan dengan cara-cara yang halus. Nggak perlu pakai teguran-teguran kasar, nggak perlu pakai teguran-teguran yang akan menyulitkan. Semoga kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai selalu diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, selalu ditambah kebaikannya sama Allah Ta'ala, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan yang nampak, kebaikan yang tidak nampak, terlebih-lebih lagi adalah kebaikan yang akan kita temui nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.